kita sering terjebak, mohon maaf ya, oleh ritual-ritual. Mohon maaf ya, kita sering mengatakan bahwa setiap pekerjaan yang tidak mulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Basmalah yang kita pahami itu adalah letter luck, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal banyak orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim korupsi kok. Banyak yang baca Bismillahirrahmanirrahim menyakiti orang lain. Banyak yang pidato Bismillahirrahmanirrahim tetapi kemudian pidatonya menebarkan kebencian dan hoaks. Tapi mungkin saja ada orang yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia bekerja, ya, tidak menggunakan simbol-simbol seperti itu, tapi dia sadar dia datang ke semesta itu diutus Tuhan untuk menciptakan sesuatu, membangun peradaban. Malah bagi saya itu, menurut saya, itu dia bekerja atas nama Tuhan. Walaupun tidak membaca kalimat itu. Kita sering mendangkalkan diri, harus dengan itu seakan-akan. Lalu kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim itu seakan-akan dia sudah akhirat. Lalu kalau orang sudah baca Assalamualaikum seakan-akan sudah menebarkan kedamaian. Banyak orang baca Assalamualaikum di pidato, tapi kemudian menebarkan kebencian kemana-mana. Bagaimana dia bisa menebarkan kedamaian? Dirinya sendiri masih konflik dengan dirinya sendiri. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa menerima perbedaan di semesta ini. Padahal yang menciptakan perbedaan adalah Tuhan. Jadi memang kita harus kembali. Makanya saya mengusung topik ini, semoga bisa membuat kesadaran. Makanya negara yang paling Islami, menurut penelitian Profesor Askari, justru bukan negara, mohon maaf ya, yang mayoritas penduduknya itu Muslim. Karena kita menyebut Islami itu, mohon maaf dalam tanda kutip, kita menggunakan bahasa tertentu. Padahal yang Islami itu kan sebetulnya yang teratur lalu lintasnya, yang teratur kehidupannya, yang orang itu melakukan kebaikan tidak usah lagi karena ancaman dan hukuman, tetapi melakukan kebaikan karena kesadaran. Membuang sampah itu sudah pada tempatnya, tidak perlu lagi takut denda, karena sudah ada kesadaran kalau bersih itu indah gitu. Orang Jepang pergi kemanapun nonton sepak bola, Piala Dunia, selesai ya pertandingan, mereka bersihkan stadion dari semua sampah. Siapapun yang bermain. Bukankah itu luar biasa? Karena mereka senang dengan bersih. Dan mereka juga tidak pernah ya melakukan itu karena atas nama pahala atau atas nama siksa. Mereka melakukan itu atas nama kebaikan saja. Bahkan saya punya teman Jepang ya, ketika masuk WC seluruh kosok-kosok WC, kan pernah suatu saat saya tanya, kenapa Anda kosok-kosok WC ketika Anda masuk ke WC padahal Anda cuma buang air kecil? Jawaban dia sederhana, kalau saya menyediakan yang bersih buat semesta, maka semesta akan menyediakan bersih buat saya, katanya. Kesadaran sudah sampai di tingkat itu. Menurut saya ini Islami. Walaupun tidak membaca kalimat-kalimat tertentu. Itu Pak Budi, makanya saya mengusung ini, semoga ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Supaya kita tidak terjebak oleh aspek-aspek bahasa tertentu yang mengatakan itu adalah Islami atau tidak Islami. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, Kita mengucapkan Assalamualaikum, mohon maaf. Apa sih sebetulnya yang kita sadari? Assalamualaikum kan artinya semoga ya salam sejahtera buat Anda semua. Semua kedamaian buat Anda semua. Bagaimana kita bisa menebarkan kedamaian kalau kita belum damai? Saya kira energi kedamaian tidak pernah bisa menyebar dari mulutnya orang-orang yang tidak damai walaupun dia mengucapkan salam. Lalu yang disebut dengan akhirat itu mengucapkan salam terus-menerus, padahal sebenarnya dia tidak damai. Nah, itulah sebetulnya ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Kalau menurut saya, dikotomi itulah yang telah membuat kita menjadi skeptis. Lalu kita menjadi tidak pernah peduli lagi untuk belajar, bagaimana belajar sains, bagaimana melakukan penemuan, skeptis. Dan kita lebih suka belajar ritual-ritual, walaupun itu tidak membangun kesadaran kita. Dan kita menganggap kalau sudah belajar itu, sudah cukup punya bekal untuk akhirat. Kalau Nabi Muhammad mengatakan, sebaik-baiknya manusia yang berguna dalam kehidupan ini. Jadi bagi saya, yang akan selamat di akhirat adalah mereka yang berguna di dunia ini. Itulah bekal kita ke akhirat. Mohon maaf ya Pak Budi. Kita bangun masjid. Oke. It's okay, bagus ya. Mungkin Anda punya bekal untuk akhirat. Tapi jangan melupakan
Ya, siapa yang membangun bata? Siapa yang membangun semen? Siapa yang membangun kaca? Siapa yang menciptakan pengeras suara? Lalu kita mengatakan mereka semua tidak berguna, begitu? Padahal jelas-jelas dinikmati keberadaan mereka. Betul apa tidak? Lalu karena kita tiap hari menjadi aktivis masjid, lalu kitalah sebetulnya yang paling prioritas masuk akhirat. Dan kita kemudian menyepelekan orang-orang yang begitu berjasa. Kan azan tidak bisa ya kalau nggak ada speaker. Lalu kita menyepelekan orang yang buat speaker. Itulah barangkali renungan kita malam ini. Jadi bagi saya sebetulnya ya, kita ini adalah makhluk spiritual yang dikaryakan di bumi untuk membuat ciptaan. Artinya sebaik manusia adalah yang membuat peradaban lah. Dia bikin sarung, dia bikin kain, kan lebih bagus daripada orang yang pakai sarung. Jadi jangan mengatakan kalau Anda sudah pakai sarung dan kemudian Anda melakukan ritual setiap saat, Anda lebih mulia gitu deh yang bikin sarung. Tidak ada sarung kalau tidak ada pabrik tekstil. Oh, kita mengatakan mereka itu seakan-akan ya tidak berguna gitu ciptaannya, padahal sudah dirasakan secara langsung oleh kita. Lalu ketidakbergunaan mereka itu hanya penilaian kita saja. Yang sebenarnya faktanya yang mereka lakukan itu berguna. Satu butir jarum pun itu berguna, sehingga pabrik tekstil bisa sangat luar biasa, bisa menciptakan kain. Pak Budi juga tidak bisa menggunakan baju itu kalau tidak ada pabrik tekstil, bukan? Saya juga tidak bisa menggunakan jas ini kalau tidak ada pabrik tekstil. Luar biasa. Mari kita hormati semuanya. Mari kita hormati, ya, hormati semuanya. Ada pertanyaan tadi, kalau begitu perkembangan peradaban itu buat apa? Itu pertanyaan tadi. Kan sebetulnya, begitu peradaban ini berkembang, kedamaian ini kemudian berkembang, cinta kasih kemudian berkembang, bukankah kehidupan kita menjadi sangat luar biasa dalam kehidupan ini? Ya toh? Gitu. Kemudian yang kedua tadi, ya Pak Budi mengatakan saya seorang sufi. Wah, saya itu terlalu jauh kalau dibilang sufi. Saya tadi katanya kalau sufi itu pasti belajar torikot, pasti ada mursidnya. Memang tradisi sufi itu pasti ada torikohnya, ada mursidnya. Pertanyaan Pak Budi, kenapa sih kok torikoh itu ya zikirnya berbeda-beda gitu? Ya, torikoh itu dari kata torik. Torik itu artinya jalan. Setiap torikoh itu diciptakan oleh penciptanya sendiri yang menciptakan torikoh itu. Makanya dalam torikoh itu ya ada yang disebut dengan otoritas. Ya, otoritas misalkan begini. Saya merasa sudah mencapai tingkatan tertentu lewat metode yang saya capai. Nah, metode ini kemudian saya sebarluaskan kepada pengikut saya agar pengikut saya bisa merasakan yang saya capai. Itulah kebebasan dalam torikoh. Nah, hati-hati ya dengan zikir, karena zikir itu menurut saya tidak beda. Bacaan yang berbeda, sebutan yang berbeda. Jadi kita sering mengatakan bahwa zikir itu adalah menyebut. Padahal zikir itu kan mengingat. Kalau mengingat itu menurut saya sama semua orang. Mengingat itu syarat sahnya harus tahu yang diingat. Saya bisa mengingat Allah kalau saya tahu dan kenal kepada yang saya ingat. Dan saya tidak akan berhasil mengingat Tuhan saya kalau saya tidak pernah mengenal Tuhan saya. Apakah saya menyebut-nyebut namanya itu mengingat? Bukan, itu menyebut. Menyebut dan mengingat itu dua pekerjaan yang berbeda. Sayang sekali kita sering mengklaim menyebut menjadi mengingat. Aneh sekali. Padahal di Quran dikatakan ya, fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Tuhan itu seperti kamu mengingat bapakmu. Sekarang Pak Budi bisa mengingat orang tua? Bisa kan? Kan tidak ada suaranya. Apakah ketika saya menyebut